Aku tidak pernah menyangka di usia 40 tahun dan dengan segala yang kumiliki, harta, jabatan, dan nama besar, aku justru jatuh hati pada pria paling tak terduga, seorang office boy di kantorku. Kisah ini bermula dari sebuah tatapan sederhana di lobi. Namun, dari tatapan itulah lahirlah badai gosip, pengkhianatan, bahkan kehilangan semua yang dulu kubanggakan. Ironisnya, ketika kursi direktur, perusahaan, dan reputasi keluargaku direnggut, justru di sanalah aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Hatiku yang selama ini mati, hidup kembali. Siapa sangka cinta yang dianggap aib justru menjadi jalan menuju kebahagiaan. Dan siapa sangka pria yang dipandang rendah justru menjadi penyelamat di saat semua orang meninggalkanku. Ini adalah kisah penuh air mata, keberanian, dan cinta yang melawan logika. Dan inilah drama kemarin sore. Musik. Namaku Susi Anindya, usia 42 tahun. Orang mengenalku sebagai seorang janda kaya raya, pemilik beberapa usaha properti yang dulu kurintis bersama mendiang suamiku. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Rumah megah, pakaian berkelas, dan mobil-mobil mewah yang siap mengantarkanku kemana saja. Tapi di balik pintu rumah besar itu, ada sunyi yang tak pernah benar-benar bisa kututupi. Sejak suamiku meninggal 3 tahun lalu, aku seperti hidup hanya dengan rutinitas. Semua orang memanggilku Ibu Susi dengan hormat, tapi hanya sedikit yang benar-benar mau menatap mataku dan bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini?" Setiap pagi, aku terbiasa duduk di kursi rotan di balkon lantai 2. Dari situ aku melihat halaman luas rumahku yang selalu rapi. Dan di sana, seperti biasa, ada satu sosok yang selalu setia menunggu. Udin, supir pribadiku. Dia masih muda, mungkin baru berusia akhir 20-an. Wajahnya tenang, tatapannya teduh, dan senyumnya entah kenapa selalu berhasil menenangkan hatiku. Bukan karena tampannya semata, tapi karena sikapnya yang begitu sabar dan tulus. "Selamat pagi, Bu," ucapnya setiap kali aku turun dari tangga dengan mantel panjangku. "Pagi, Din. Hari ini kita ke kantor pusat dulu, lalu mampir ke lokasi proyek ya," jawabku singkat. Mobil melaju meninggalkan rumah. Di kursi penumpang belakang, aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi berganti dengan jalan-jalan kota. Biasanya aku jarang bicara dengan supir. Tapi entah kenapa dengan Udin, selalu ada percakapan ringan yang membuatku merasa hidup. "Bu, kalau boleh tahu, apa Ibu suka jalan jauh keluar kota?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya tenang, tapi penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum samar. Dulu waktu suami saya masih ada, kami sering bepergian. Sekarang rasanya hanya untuk urusan kerja. Udin mengangguk, lalu berkata pelan, "Kadang perjalanan jauh justru membuat kita lupa sebentar pada beban, Bu." Kalimat sederhana itu menancap di hatiku. Aku menoleh ke arahnya, melihat sosok muda yang sebenarnya hanya karyawan biasa. Tapi entah bagaimana, ucapannya membuatku merasa dimengerti. Hari itu berakhir seperti biasanya. Rapat, meninjau proyek, lalu kembali ke rumah menjelang malam. Tapi ada sesuatu yang berbeda di hatiku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menunggu hari esok bukan karena pekerjaan, melainkan karena aku tahu esok aku akan kembali duduk di mobil yang sama bersama orang yang kini membuat kesepianku perlahan memudar. Aku tidak pernah menyangka perjalanan hidupku akan berubah hanya karena seorang supir. Hari-hariku bersama Udin semakin sering diwarnai perjalanan keluar kota. Kadang untuk meninjau proyek, kadang sekadar menghadiri undangan acara bisnis di hotel-hotel besar.
Aku selalu duduk di kursi belakang, sementara Udin setia di balik kemudi. Semuanya masih terasa wajar. Sampai pada suatu siang, aku menghadiri sebuah pertemuan bisnis di restoran mewah di Bandung. Seusai acara, aku kembali ke mobil, dan seperti biasa, Udin membukakan pintu dengan sopan. Namun dari kejauhan, aku sempat melihat dua ibu-ibu sosialita teman lamaku berbisik sambil melirik ke arahku dan Udin. Senyuman mereka tampak sinis, seolah ada sesuatu yang mengundang cibiran. Aku mencoba mengabaikan, tapi sesampainya di rumah, telepon genggamku bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatku, Ratna. "Sus, hati-hati ya. Ada yang bilang kamu terlalu sering jalan sama supirmu. Nanti orang salah paham." Aku terdiam, dadaku berdesir aneh. Benarkah orang-orang mulai memperhatikan kedekatanku dengan Udin? Padahal aku merasa semua itu masih sebatas hubungan majikan dan karyawan. Malamnya aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaan. Tapi pikiranku tak tenang. Kata-kata Ratna terus bergema di kepala. Saat aku menutup laptop, terdengar ketukan pelan di pintu. Ternyata Udin. "Maaf Bu, saya hanya ingin mengingatkan. Besok kita berangkat pagi sekali, karena jadwal Ibu di Surabaya cukup padat." Aku mengangguk, mencoba menutupi kegelisahan. "Iya Din, terima kasih." Ia menunduk sopan lalu beranjak pergi. Namun sebelum pintu tertutup, aku spontan bertanya, "Din, apa kamu pernah mendengar orang-orang bicara tentang kita?" Udin menoleh pelan. Ada keraguan di matanya. Tapi kemudian ia menjawab, "Saya pernah dengar, Bu. Tapi buat saya, yang penting Ibu tahu bagaimana sebenarnya. Saya tidak ingin Ibu khawatir karena omongan orang." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat hatiku semakin bergetar. Aku tahu ia tulus, tapi aku juga tahu, dunia luar tidak akan sesederhana itu. Malam itu aku terjaga lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kehidupanku yang tenang mulai terusik. Bukan oleh urusan bisnis, bukan pula oleh harta, melainkan oleh pandangan orang terhadap seorang supir dan janda kaya raya yang terlalu sering terlihat bersama. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini benar-benar hanya sekadar kebersamaan biasa? Atau ada sesuatu yang diam-diam mulai tumbuh di hatiku? Perjalanan ke Surabaya berjalan lancar. Udin mengemudi dengan tenang, sementara aku sibuk dengan berkas-berkas yang harus kuperiksa. Dari luar semua tampak normal, tapi jauh di dalam hati, aku masih dihantui percakapan singkat dengan Udin semalam. Sore harinya, aku menghadiri pertemuan dengan calon investor. Suasananya resmi, penuh perhitungan bisnis. Namun di sela-sela diskusi, salah satu investor tiba-tiba menyelipkan kalimat yang membuat wajahku memanas. "Ibu Susi hebat ya, selalu tampak muda dan bersemangat. Mungkin karena supir pribadinya itu ya, katanya selalu menemani ibu kemanapun." Beberapa orang di meja tertawa kecil. Aku mencoba menanggapi dengan senyum profesional, tapi hatiku berguncang. Rasanya seperti dihina, seolah kerja keras dan pencapaianku direduksi menjadi sekadar gosip tentang supir muda. Setelah pertemuan usai, aku masuk ke mobil dengan wajah murung. Udin melirik lewat kaca spion. "Ibu terlihat lelah, apa saya harus cari tempat singgah sebentar?" Aku menghela napas. "Tidak Din, kita langsung ke hotel saja." Malam itu aku termenung di balkon kamar hotel. Lampu-lampu kota Surabaya berkelip, tapi hatiku redup. Di saat yang sama, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat ku angkat, suara seorang perempuan terdengar tajam di seberang sana. "Bu Susi, berhati-hatilah. Banyak yang membicarakan hubungan Anda dengan supir itu. Kalau terus begini, orang bisa kehilangan hormat pada Anda. Dunia bisnis tidak suka hal-hal seperti ini." Sebelum aku sempat menjawab, telepon ditutup. Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat. Siapa dia?
Mengapa sampai ada yang memperingatkan seperti itu? Esok paginya saat sarapan di hotel, aku mencoba menenangkan diri. Udin duduk di meja terpisah, seperti biasa menjaga profesionalitasnya. Namun setiap kali mataku tanpa sengaja bertemu dengan tatapannya yang tulus, hatiku justru semakin goyah. Aku sadar gosip ini mungkin baru awal, dan aku harus bersiap karena bisikan-bisikan kecil itu sudah mulai berubah menjadi serangan nyata yang bisa mengguncang kehidupanku. Baik sebagai seorang perempuan maupun sebagai pemimpin perusahaan. Sepulang dari Surabaya, aku berharap semuanya bisa kembali normal. Tapi ternyata harapan itu terlalu naif. Pagi itu saat aku duduk di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat, Ratna sahabatku datang tergopoh-gopoh. Wajahnya serius. Tanpa basa-basi, ia meletakkan tablet di meja. "Sus, lihat ini." Layar menampilkan sebuah unggahan di media sosial. Foto aku dan Udin sedang berjalan keluar dari hotel di Surabaya. Judulnya sensasional. Janda kaya raya dan supir muda. Hanya urusan pekerjaan atau ada rahasia? Tanganku bergetar. Foto itu diambil dari jauh, tapi cukup jelas memperlihatkan aku dan Udin. Ada ratusan komentar, sebagian sinis, sebagian pura-pura prihatin. "Ini sudah viral, Sus. Semua orang membicarakannya. Kau tahu kan dunia kita tidak pernah ramah pada perempuan yang berbeda sedikit saja," ujar Ratna dengan nada cemas. Aku mencoba menenangkan diri, meski hatiku serasa ditikam. Aku tidak melakukan kesalahan. Udin hanya supirku. Orang boleh berkata apa saja, Ratna. Namun lidahku terasa getir. Karena jauh di dalam hati, aku tahu kebersamaanku dengan Udin memang berbeda dari hubungan biasa. Ia bukan sekadar supir, ia sudah seperti sahabat, bahkan tempatku bersandar saat sepi. Hari itu juga, aku menerima telepon dari salah satu pengurus yayasan yang sering bekerja sama denganku. "Bu Susi, mohon maaf. Sepertinya untuk acara amal bulan depan, kami harus menunda undangan untuk Ibu. Ada banyak pembicaraan yang tidak enak di luar sana. Kami khawatir citra yayasan ikut terganggu." Aku hampir kehilangan kata-kata. Selama ini, aku dikenal sebagai sosok terhormat yang peduli pada kegiatan sosial. Dan kini, hanya karena sebuah gosip, semua itu mulai dipertanyakan. Malamnya aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumahku yang megah terasa semakin sunyi. Saat itu, Udin datang membawa berkas perjalanan esok hari. Melihat wajahku yang pucat, ia bertanya hati-hati, "Ibu, apakah ini semua gara-gara berita itu?" Aku hanya menatapnya, mataku berkaca-kaca. "Din, mereka menghancurkan nama baikku. Semua yang kubangun bertahun-tahun sekarang dipertaruhkan hanya karena kedekatanku denganmu." Udin menunduk, jelas ia merasa bersalah. "Kalau begitu, mungkin sebaiknya saya berhenti, Bu, supaya Ibu tidak semakin dirugikan." Jantungku serasa berhenti, kata-katanya bagai petir. Kehilangan Udin, entah kenapa itu jauh lebih menyakitkan daripada semua cibiran dunia. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Jangan pernah bicara begitu lagi, Din. Aku tidak sanggup kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada untukku." Saat itu aku sadar, gosip ini bukan hanya mengusik kehidupanku, tapi juga menguji keberanian hatiku. Apakah aku rela mempertahankan apa yang membuatku hidup, meski harus melawan dunia? Pagi itu aku duduk di ruang rapat kantor pusat bersama para direktur dan manajer utama. Udara terasa tegang. Seorang direktur senior, Pak Herman, membuka pembicaraan dengan nada kaku. "Bu Susi, kami mendapat kabar dari investor Singapura. Mereka mempertimbangkan untuk menunda kerjasama baru. Alasannya, citra perusahaan dianggap tercoreng oleh pemberitaan pribadi Ibu." Semua mata tertuju padaku. Ada yang iba, ada yang sinis. Aku mencoba menegakkan kepala. Kehidupan pribadi saya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Perusahaan ini sehat, laporan keuangannya jelas. Namun Pak Herman tidak berhenti. Ia menambahkan kalimat yang membuat nafasku tercekat. "Bukan hanya investor, Bu. Bahkan beberapa klien lokal mulai ragu. Mereka takut nama mereka ikut terbawa dalam gosip." Aku keluar dari rapat dengan langkah gontai. Saat Udin menjemputku di lobi,
Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia seolah runtuh menimpaku. Siang harinya, Ratna datang ke rumah dengan wajah gusar. Ia menatapku tajam sambil berkata, "Sus, aku harus jujur. Gosipmu dengan Udin bukan sekadar kebetulan. Ada orang yang sengaja menyebarkan foto-foto kalian." Aku mengernyit. "Maksudmu?" Ratna menghela napas. "Aku dapat kabar. Salah satu orang dalam perusahaanmu sendiri yang mengedarkannya." Tubuhku merinding. "Siapa? Mengapa?" Tak lama, sebuah pesan anonim masuk ke ponselku. Isinya membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Kalau kau masih mempertahankan supirmu itu, bersiaplah kehilangan segalanya. Pilih citra atau cinta diam-diam." Tanganku bergetar. Ini bukan lagi gosip biasa. Ada pihak yang dengan sengaja ingin menjatuhkanku. Malam itu aku duduk di taman belakang rumah, ditemani suara air mancur yang menetes pelan. Udin mendekat dengan raut gelisah. "Ibu, saya tahu semua ini jadi beban besar. Kalau memang saya sumber masalah, izinkan saya benar-benar pergi. Saya tidak ingin ibu dihancurkan gara-gara saya." Aku menatapnya. Ada luka di matanya, seolah ia rela mengorbankan dirinya demi aku. Namun justru saat itulah aku merasakan sesuatu yang tak bisa kutolak. Aku tidak ingin ia pergi. Bukan hanya karena kesepian, tapi karena kini aku mulai yakin ada tangan-tangan gelap yang memang ingin memisahkan kami. Dan plot itu akhirnya terkuak. Ratna, sahabatku sendiri, dengan nada berbisik menyampaikan sesuatu yang membuat tubuhku lemas. "Sus, aku dapat bocoran. Yang menyebarkan foto-fotomu bukan orang luar, tapi salah satu direkturmu sendiri. Dan dia bekerja sama dengan media. Tujuannya jelas, menyingkirkanmu dari perusahaan." Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Jadi semua ini bukan sekadar gosip. Ini konspirasi. Dan Udin, tanpa ia sadari, ia sudah ditarik masuk ke dalam permainan kotor yang bisa menghancurkan hidupku. Sejak kabar pengkhianatan itu, aku mulai lebih waspada. Aku memeriksa laporan keuangan perusahaan, mencoba mencari celah. Benar saja, ada tanda-tanda manipulasi, angka-angka yang sengaja digeser untuk menyudutkanku. Tapi sebelum aku sempat mengurai semuanya, rumahku kedatangan tamu tak terduga. Adrian, adik mendiang suamiku. Wajahnya dingin, suaranya keras. "Susi, aku dengar kabar memalukan tentangmu. Apa benar kau menjalin hubungan dengan supirmu sendiri?" Aku tercekat. "Adrian, itu hanya gosip. Jangan mudah percaya." Namun ia menghempaskan amplop ke meja. Di dalamnya ada foto-foto aku bersama Udin di berbagai perjalanan. Duduk bersebelahan di kafe, berdiri berdua di lobi hotel. Bahkan saat ia membawakan tasku. Semua foto itu dipotret dari jauh. Jelas ada yang sengaja membuntuti. "Apa kau tahu apa kata keluarga? Mereka menuduhmu mempermalukan nama besar suamiku. Kalau terus begini, kami akan menuntut agar saham keluarga yang kau pegang dikembalikan." Kata-kata itu membuat tubuhku gemetar. Kehormatanku, warisan suamiku, bahkan masa depan perusahaanku. Semua dipertaruhkan hanya karena rumor yang dipelintir. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Tak lama terdengar ketukan pintu. Suara Udin pelan dari luar. "Ibu, saya dengar pertengkaran tadi. Kalau memang saya yang jadi masalah, izinkan saya pergi malam ini juga." Aku membuka pintu dengan mata sembab. "Din, jangan. Kau tak mengerti. Mereka sengaja menjebak kita. Kalau kau pergi sekarang, mereka menang." "Dan aku akan benar-benar sendirian." Udin menatapku dengan raut penuh tekad. "Kalau begitu, saya tidak akan kemana-mana, Bu. Saya akan tetap di sini meski semua orang menentang." Keesokan paginya, Ratna datang lagi dengan kabar mengejutkan. Ia membawa salinan email anonim yang bocor ke tangannya. Isi email itu membuat bulu kuduku berdiri. Target sudah terdesak. Tinggal tunggu waktu dia menyerah. Setelah itu, perusahaan jatuh ke tangan kita. Aku menatap Ratna dengan wajah pucat. "Kita maksudnya siapa?" Ratna menunduk.
Sus, aku harus jujur. Email ini ku ketahui dari seseorang yang dekat denganku. Dan aku takut mengatakan ini. Ada kemungkinan aku juga dimanfaatkan. Jantungku berdegup kencang. Sahabatku sendiri ternyata ikut terseret. Apakah ia benar-benar tak bersalah? Atau selama ini ia bagian dari permainan licik itu? Hari itu aku sadar, musuhku bukan hanya orang luar, bukan hanya gosip. Musuhku ada di lingkaran terdekat. Keluarga suami, sahabatku sendiri, bahkan orang-orang dalam perusahaanku. Dan yang lebih menyakitkan, mereka semua menjadikan Udin sebagai senjata untuk menjatuhkanku. Pagi itu, aku dipanggil mendadak ke kantor pusat. Ruang rapat penuh dengan wajah-wajah serius para direktur. Di ujung meja, Pak Herman berdiri dengan senyum licik. "Ibu Susi," katanya lantang, "kami sudah mengadakan rapat internal. Dengan berat hati, kami merasa ibu tidak lagi pantas memimpin. Terlalu banyak skandal, terlalu banyak sorotan negatif." Aku menatap mereka satu persatu. Tak percaya. Kalian semua tahu gosip itu tidak benar. Kalian tahu siapa aku. Bagaimana aku membangun perusahaan ini bersama suamiku. Tapi jawaban mereka dingin. Bisnis tidak bisa menunggu reputasi dibersihkan, Bu. Investor ingin kepastian. Dan kebetulan ada pihak yang siap mengambil alih kepemimpinan. Saat itulah pintu terbuka. Sosok yang masuk membuat nafasku tercekat. Adrian, adik suamiku, melangkah masuk dengan wajah penuh kemenangan. "Aku akan menyelamatkan nama keluarga," katanya lantang. "Mulai hari ini, kendali perusahaan seharusnya kembali ke tangan darah daging keluarga, bukan janda yang sibuk bermain dengan supirnya." Ruangan bergemuruh. Aku ingin membantah, tapi suaraku tercekat. Semua ini jelas jebakan. Siang harinya, aku bertemu Ratna di sebuah kafe kecil. Ia tampak gelisah, menunduk lama sebelum akhirnya berbisik. "Sus, aku harus mengaku sesuatu. Adrian sudah lama mendekatiku. Dia memanfaatkan kedekatan kita untuk tahu semua kegiatanmu. Foto-foto itu sebagian besar memang dia yang atur orang suruhannya. Aku terlalu bodoh. Aku terjebak janji-janji manisnya. Hatiku remuk. Sahabat yang kupikir membelaku ternyata bagian dari permainan musuhku. Namun sebelum aku sempat menanggapi, Udin yang ikut menjemputku di kafe tiba-tiba berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Bu, saya tidak percaya ibu sendirian. Kalau Adrian bisa menjatuhkan ibu lewat gosip, berarti dia punya kelemahan yang harus bisa kita temukan." Aku menatap Udin. Kata-katanya sederhana, tapi mengandung harapan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada jalan keluar meski samar. Malam itu saat aku termenung di ruang kerja, sebuah amplop misterius dikirim ke rumah. Tidak ada nama pengirim. Saat kubuka, aku terperanjat. Di dalamnya ada foto Adrian bertemu diam-diam dengan seorang wartawan. Tangannya terlihat menyerahkan sesuatu, tumpukan uang tunai. Aku terhenyak. Jadi bukan hanya gosip. Adrian membeli berita. Ia memang sengaja membayar media untuk menghancurkan reputasiku. Tanganku bergetar. Memegang foto itu, ada rasa marah, sakit hati, sekaligus secercah harapan. Untuk pertama kalinya, aku punya bukti nyata. Namun plot twist belum berhenti di situ. Saat aku hendak menyimpan foto itu, telepon rumah berdering. Suara di seberang begitu dingin. "Kalau kau berani melawan, bukti itu akan sia-sia. Karena kami punya sesuatu yang lebih besar. Dan kali ini bukan hanya tentangmu, juga tentang supirmu." Aku membeku. Tatapanku langsung beralih pada Udin yang berdiri tak jauh dariku. Apa maksud mereka? Apa rahasia yang belum ku ketahui tentang Udin? Telepon itu terus terngiang di kepalaku. "Kami punya sesuatu yang lebih besar tentang supirmu." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memandangi Udin yang sedang duduk di serambi rumah. Tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatiku penuh tanda tanya. Apa yang mereka maksud? Keesokan paginya, jawaban itu datang. Seorang kurir mengantar sebuah paket besar tanpa nama pengirim. Saat kubuka, aku menemukan sebuah map tebal berisi fotokopi dokumen, surat-surat lama, bahkan artikel koran. Jantungku berdegup kencang saat membaca isinya. Nama Udin tercantum dalam kasus lama, sebuah sengketa tanah di kampung halamannya. Disebutkan bahwa keluarganya dulu terjerat masalah utang,
Lalu tanah mereka diambil paksa oleh sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu ternyata cabang lama dari grup bisnis yang kini aku pimpin. Aku terdiam, tanganku gemetar. Jadi Udin memiliki masa lalu pahit yang berhubungan langsung dengan perusahaanku. Apakah ini kebetulan atau alasan mengapa ia memilih bekerja padaku? Sore harinya, aku memanggil Udin ke ruang tamu. Din, aku ingin jujur. Aku dapat dokumen ini. Apa benar keluargamu pernah dirugikan oleh perusahaan kita? Udin menunduk lama lalu menarik nafas berat. Benar, Bu. Dulu keluarga saya kehilangan tanah karena proyek besar. Ayah saya meninggal dengan penuh kekecewaan. Sejak saat itu, saya bersumpah akan mencari tahu siapa yang berdiri di balik semua itu. Takdir membawa saya bekerja untuk Ibu. Aku tercekat. Jadi kau mendekatiku untuk balas dendam? Udin mendongok, matanya berkaca-kaca. Awalnya iya, Bu. Saya hanya ingin tahu bagaimana orang-orang kaya seperti Ibu hidup tanpa memikirkan penderitaan orang kecil. Tapi semakin lama saya melihat Ibu berbeda. Ibu adil, Ibu peduli, dan entah bagaimana saya tidak bisa membenci Ibu. Justru sebaliknya, saya ingin melindungi Ibu. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Hatiku campur aduk antara sakit, marah, kecewa, sekaligus tersentuh. Malam itu, aku kembali mendapat telepon misterius. Suara di seberang terdengar puas. Sekarang kau tahu kan, supirmu bukan orang polos. Dia mendekatimu dengan niat lain. Bagaimana perasaanmu, Bu Susi? Masih mau mempertahankan dia? Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Dunia serasa runtuh di sekelilingku. Di satu sisi, aku menemukan bukti pengkhianatan Adrian dan direktur dewan yang bersekongkol. Tapi di sisi lain, aku kini tahu Udin juga punya rahasia kelam. Sebuah alasan yang membuat hubunganku dengannya tampak seperti permainan takdir yang terlalu berbahaya. Aku termenung lama menatap kosong ke arah halaman rumah. Apakah aku masih bisa mempercayai Udin? Atau semua kebersamaan kami hanya kebetulan yang penuh kebohongan? Musik. Aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap map berisi bukti pengkhianatan Adrian, juga dokumen masa lalu Udin. Dua hal itu membuat dadaku sesak. Di satu sisi, aku tahu Adrian dan para direktur haus kekuasaan sedang berusaha menjatuhkanku. Di sisi lain, aku masih belum bisa menerima bahwa Udin pernah mendekatiku dengan niat balas dendam. Meski kini ia bersumpah hatinya berubah. Malam itu, setelah berjam-jam bergulat dengan pikiranku, aku mengambil keputusan. Aku tidak boleh kalah. Aku harus mempertahankan perusahaan, nama baik suamiku, dan harga diriku sendiri. Keesokan paginya, aku mengumpulkan keberanian untuk memanggil beberapa orang kepercayaanku yang masih setia. Aku berkata tegas, kita akan mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik gosip ini. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan yang kubangun bersama almarhum suamiku begitu saja. Kita butuh bukti kuat. Dan aku tahu Adrian menyembunyikan banyak rahasia. Orang-orangku menatapku dengan mata penuh keyakinan. Mereka tahu aku sedang berada di ujung jurang. Tapi mereka juga tahu, aku bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Namun, masalah pribadi tak bisa kuabaikan. Malamnya, aku duduk berdua dengan Udin di taman belakang rumah. Suasana hening. Hanya suara jangkrik terdengar. Din, suaraku pelan. Aku ingin percaya padamu. Tapi bagaimana aku bisa tenang setelah tahu masa lalumu begitu terkait dengan keluargaku? Udin menatapku lama. Matanya jujur. Bu, saya memang datang dengan niat salah. Tapi lihatlah saya sekarang. Saya tetap di sini meski semua orang menghina. Kalau niat saya hanya balas dendam, saya sudah pergi sejak lama. Tapi saya tidak bisa, karena saya ingin mendampingi ibu apapun yang terjadi.
Hatiku bergetar, kata-katanya menusuk jauh ke dalam. Ada bagian diriku yang ingin percaya, meski luka masa lalu membuatku takut. Hari-hari berikutnya aku mulai bergerak. Bersama tim kecilku aku mengumpulkan bukti keuangan perusahaan, mencari jejak suap Adrian kepada wartawan, dan menelusuri siapa saja direktur yang bersekongkol. Tapi setiap langkah terasa berat. Beberapa karyawan tiba-tiba mengundurkan diri. Investor menolak menjawab teleponku. Bahkan yayasan yang dulu begitu dekat denganku, kini seolah menutup pintu. Aku tahu, ini bukan sekadar perjuangan mempertahankan bisnis. Ini soal mempertahankan harga diri. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan terus menghantuiku. Apakah aku benar-benar bisa mempercayai Udin untuk ikut berjuang bersamaku, atau aku justru akan dikhianati lagi? Hari-hari berikutnya aku jalani dengan penuh strategi. Tim kecilku berhasil mendapatkan beberapa bukti transfer mencurigakan antara Adrian dan media yang memberitakan gosip tentangku. Rasanya seperti cahaya kecil di ujung terowongan. Akhirnya kita punya senjata untuk melawan, ucapku dengan napas lega. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, ketika aku hendak menyimpan berkas penting tersebut di brankas, aku mendapati map bukti itu hilang. Aku panik. Seluruh ruanganku kuperiksa. Pintu tidak rusak. Tidak ada tanda-tanda pembobolan. Artinya, hanya orang dalam yang bisa mengambilnya. Dengan hati berdebar, aku memanggil Ratna. Kau yang paling tahu keluar masuk rumahku. Apa kau melihat siapapun? Ratna menatapku gugup, lalu menggeleng. Tidak, Sus. Tapi mungkin ada orang yang memang sengaja ingin menghancurkanmu lebih cepat. Aku ingin percaya padanya, tapi hatiku penuh curiga. Bagaimana bisa bukti yang begitu penting lenyap tanpa jejak? Sementara itu, tekanan dari luar semakin besar. Adrian dengan percaya diri mengadakan konferensi pers. Di depan kamera, ia berkata, perusahaan keluarga harus dipimpin oleh orang yang menjaga kehormatan, bukan oleh janda yang lebih sibuk jalan-jalan dengan supirnya ketimbang menjaga nama baik suaminya. Ucapan itu membuat darahku mendidih. Dunia bisnis akan menelan bulat-bulat kata-kata itu, tanpa pernah memberi kesempatan bagiku untuk membela diri. Malamnya aku menatap Udin dengan perasaan campur aduk. Din, aku hampir tidak punya apa-apa lagi. Bukti hilang, orang-orang meninggalkan aku, dan keluargaku sendiri mengkhianatiku. Udin mengepalkan tangan. Kalau begitu biar saya yang mencari kebenaran itu, Bu. Saya tahu jalan menuju orang-orang yang dulu bekerja untuk Adrian. Ada seseorang yang bisa menjadi saksi. Aku menatapnya ragu. Kau yakin? Atau ini hanya bagian dari rencanamu sejak awal? Udin terdiam. Wajahnya terluka mendengar pertanyaanku. Saya mengerti kalau ibu ragu, tapi izinkan saya membuktikan. Saya tidak akan biarkan Adrian menang. Di saat aku mulai berpikir ada secercah harapan, sebuah kabar mengejutkan datang dari timku. Salah satu orang kepercayaanku yang selama ini mengumpulkan data, ternyata tertangkap basah menemui Adrian diam-diam. Dia menjual informasi kita, Bu, kata seorang staf dengan wajah pucat. Aku tertuduk lemas. Jadi selama ini musuh ada di dalam timku sendiri. Itulah sebabnya bukti bisa hilang. Itulah sebabnya setiap langkahku selalu diketahui lawan. Semua usahaku seakan sia-sia. Bukti lenyap. Timku bocor. Reputasiku hancur. Dan kini aku dihadapkan pada kenyataan pahit. Kalau aku tidak segera mengambil langkah terakhir, seluruh hidupku akan direbut dalam sekejap. Bu, kita masih bisa mencari jalan. Jangan menyerah. Aku menoleh padanya, mata basah. Bagaimana aku tidak menyerah, Din? Semua bukti kita hilang. Orang-orangku berkhianat. Dewan direksi meninggalkanku. Bahkan namaku kini dicap buruk di media. Aku tidak hanya kehilangan perusahaan. Aku kehilangan kepercayaan orang-orang. Udin menunduk. Suaranya bergetar. Kalau begitu, izinkan saya satu kali saja membuktikan kesetiaan saya.
Saya tahu ada saksi yang bisa menjelaskan segalanya, tapi jalannya berat, dan mungkin kita akan kehilangan segalanya kalau gagal. Aku menatapnya lama, antara percaya dan takut dikhianati lagi. Bagaimana kalau ini hanya jebakan, Din? Bagaimana kalau aku benar-benar kehilangan segalanya karena percaya padamu? Udin menatapku lurus. Mungkin saya bukan orang sempurna, Bu. Tapi biarkan saya jadi satu-satunya pilihan yang Ibu punya sekarang. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku yang kini terasa asing. Semua dokumen perusahaan yang dulu membuatku bangga, kini hanya membuatku ingin menangis. Aku sadar, inilah titik terendahku. Semua usahaku sejauh ini sia-sia. Adrian hampir memenangkan segalanya. Dan kini aku dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Menyerah, menerima kekalahan, membiarkan Adrian menguasai warisan suamiku, atau mempertaruhkan segalanya dengan satu langkah terakhir, mempercayai Udin, lelaki muda dengan masa lalu yang penuh luka, tapi mungkin satu-satunya orang yang benar-benar ada untukku. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Hatiku hancur. Tapi aku tahu aku harus segera memilih. Karena jika tidak, besok mungkin aku bahkan tak lagi punya hak menyebut perusahaan itu sebagai milikku. Aku akhirnya mengambil keputusan. Aku akan mempercayai Udin. Bukan karena aku buta pada masa lalunya, tapi karena semua orang sudah meninggalkanku. Sementara hanya dia yang tetap berdiri di sisiku. Baik, Din, kataku dengan suara berat. Tunjukkan padaku saksi itu. Kita pertaruhkan segalanya. Udin mengangguk mantap, meski wajahnya terlihat menahan ketegangan. Malam itu kami menempuh perjalanan jauh keluar kota. Mobil melaju menembus jalanan gelap menuju sebuah desa kecil. Udin menjelaskan bahwa ada seorang mantan staf proyek lama, Pak Sarman, yang tahu persis bagaimana Adrian melakukan manipulasi sejak dulu. Dia satu-satunya orang yang berani bicara, ucap Udin. Aku mengangguk meski hatiku berdebar. Setibanya di rumah kayu sederhana itu, seorang lelaki tua menyambut kami dengan wajah penuh keraguan. Aku sudah lama ingin buka suara, katanya pelan. Tapi aku takut, Adrian punya banyak orang. Aku meyakinkannya, kalau kau bicara, aku akan lindungi kau sekuat tenagaku, demi keadilan. Pak Sarman pun mengeluarkan beberapa dokumen lama, kontrak palsu, catatan transaksi gelap, hingga nama-nama yang terlibat. Semua itu adalah bukti nyata yang bisa menghancurkan Adrian. Hatiku lega. Untuk pertama kalinya aku melihat harapan yang nyata. Namun saat kami hendak pulang, tiba-tiba jalan yang kami lewati terasa aneh. Gelap, sunyi, dan di tikungan jauh terlihat beberapa mobil terparkir melintang. Udin memelankan mobilnya. Wajahnya tegang. Ini tidak biasa, Bu. Sepertinya ada yang sengaja menunggu. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Jangan berhenti, Din. Cari jalan lain. Udin memutar setir, membawa mobil melewati jalan kecil berbatu menuju arah lain. Degup jantungku berpacu kencang. Aku sadar Adrian sudah mencium gerakan kami. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, kami akhirnya tiba kembali di rumah menjelang subuh. Aku langsung menyimpan dokumen itu dengan hati-hati. Tapi saat aku menoleh, aku melihat Udin duduk lemas di kursi. Wajahnya penuh beban. Maafkan saya, Bu, karena membawa Ibu ke situasi berbahaya. Kalau tadi kita tertangkap, mungkin nama Ibu sudah habis, sekaligus nyawa saya melayang. Aku mendekat, menatap matanya. Din, aku tahu risikonya. Tapi aku memilih jalan ini karena aku percaya, hanya bersamamu aku masih punya harapan. Air mata Udin menetes. Ia menunduk, suaranya bergetar. Kalau begitu kita harus siap, karena Adrian tidak akan diam. Setelah ini dia pasti menyerang habis-habisan. Aku terdiam menatap keluar jendela. Fajar mulai menyingsing. Tapi bagiku hari itu terasa seperti badai terbesar baru saja dimulai. Aku sudah mempertaruhkan segalanya, dan sekarang tak ada jalan kembali. Pagi itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku tampak lelah, namun mataku menyala dengan tekad baru.
Hari ini, aku tidak hanya datang sebagai seorang janda yang difitnah. Aku datang sebagai pewarisah, sebagai perempuan yang siap melawan demi kebenaran. Di tanganku, map berisi dokumen asli dari Pak Sarman ku genggam erat. Ini senjataku. Aku memasuki ruang rapat Dewan Direksi dengan langkah mantap. Semua mata memandangku. Beberapa penuh sinis, sebagian lain dingin tanpa simpati. Adrian duduk di ujung meja. Senyum kemenangan sudah terlukis di wajahnya. "Apalagi yang kau mau, Susi?" katanya meremehkan. "Kursi ini sudah bukan milikmu." Aku menatapnya lurus. "Kau salah, Adrian. Kursi ini memang bukan milikku. Kursi ini amanah suamiku yang seharusnya dijaga, bukan diperalat. Dan aku punya bukti kalau selama ini kaulah pengkhianat sebenarnya." Kulambaikan dokumen di tanganku. Suasana ruangan langsung tegang. Sebelum aku bisa melanjutkan, pintu rapat terbuka. Seorang pria tua masuk perlahan, Pak Sarman. Semua orang terdiam kaget. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia bersaksi. Saya menyaksikan sendiri. Adrian memalsukan kontrak, menyuap wartawan, dan menjual aset perusahaan demi keuntungan pribadinya. Semua bukti ada di sini. Aku menyerahkan berkas-berkas itu ke meja rapat. Direktur lain mulai berbisik. Wajah mereka pucat. Adrian bangkit, suaranya meninggi. "Ini fitnah. Kau bersekongkol dengan supirmu hanya untuk menjatuhkanku." Aku bersenyum tipis, meski tanganku bergetar. "Kalau semua ini fitnah, buktikan di pengadilan. Aku tidak takut." Di saat perdebatan semakin panas, tiba-tiba salah satu direktur yang sebelumnya diam mengangkat tangan. "Kalau ini benar, berarti Adrian telah menodai nama baik perusahaan. Saya tidak bisa mendukungnya lagi." Satu demi satu direktur lain mengikuti. Keadaan berbalik drastis. Adrian yang semula penuh percaya diri, kini tampak terpojok. Wajahnya merah padam. Usai rapat, aku keluar dengan langkah gontai. Nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di luar, Udin menungguku. "Bagaimana, Bu?" tanyanya dengan mata penuh harap. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kita berhasil, Din." Untuk pertama kalinya, aku merasa beban ini sedikit terangkat. Udin menunduk, suaranya parau. "Saya hanya ingin Ibu tahu. Saya tidak butuh balas dendam lagi. Yang saya butuhkan hanya melihat Ibu tersenyum seperti ini." Hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin kepercayaanku pada Udin tidak salah. Matahari sore itu bersinar lebih hangat dari biasanya. Aku menatap ke langit, merasakan kelegaan yang sulit kujelaskan. Aku tahu ini belum akhir. Masih banyak tantangan di depan. Tapi hari ini, aku sudah membuktikan satu hal penting. Aku tidak akan pernah kalah jika berjuang dengan hati yang tulus. Di sampingku, Udin berdiri dengan tenang. Ia bukan lagi sekadar supir bagiku. Ia adalah seseorang yang menemaniku melewati badai, bahkan ketika semua orang berpaling. "Aneh ya, Din?" ucapku sambil tersenyum. "Awalnya aku mengira kau hanya orang asing yang ditakdirkan untuk mengantar jemputku. Tapi ternyata kaulah yang menemaniku menjemput kembali harga diriku." Udin menunduk, wajahnya memerah menahan haru. "Dan saya bersyukur, Bu, karena Ibu mau memberi saya kesempatan. Padahal saya datang dengan niat salah, tapi Ibu mengubah cara saya melihat hidup." Aku menatapnya lama lalu berkata pelan, "Kadang orang yang datang ke hidup kita dengan alasan keliru bisa berubah menjadi alasan kita bertahan. Perjalanan ini mengajariku banyak hal, bahwa status sosial, harta, dan gosip orang tidak pernah benar-benar menentukan siapa dirimu. Yang menentukan adalah keberanianmu untuk tetap berdiri meski semua orang menjatuhkan. Dan aku belajar, cinta bukanlah kelemahan. Cinta justru adalah kekuatan. Kekuatan yang membuatku mampu melawan saat seharusnya aku menyerah." Hari mulai senja. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin sore menyapu wajahku. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih almarhum suamiku atas warisan yang kau titipkan. Aku sudah menjaganya dengan sekuat tenaga.
Dan terima kasih Udin karena telah mengajariku arti setia. Aku tersenyum. Hidupku memang tidak sempurna, penuh luka dan pengkhianatan. Tapi justru dari sanalah aku menemukan makna bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tetap tinggal ketika dunia runtuh. Musik.